Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Kali ini menjadi sorotan publik adalah sejumlah wajah elit politik yang terpampang jelas di pertigaan, perempatan, di lampu merah. Mereka ada di baliho, di billboard. Sudah pada hafal kan namanya, Maria ya? Nama-namanya pasti sudah hafal karena terpampang cukup nyata dengan jarak yang bahkan cukup dekat, Andro. Banyak juga kritikan yang kemudian masuk, ada juga yang kemudian gerah, mengkritik karena dilihat tidak tepat. Dan juga tidak etis di tengah masa pandemi COVID-19, kesulitan masyarakat. Nah, kita akan juga lihat sebenarnya apa sih kepentingannya, apakah juga sudah tepatkah kemudian pemasangan baliho, pengenalan sejumlah tokoh politik ini di tengah pandemi COVID-19. Karena kalau kita minta klarifikasi dari pihak beberapa partai politik yang kemudian ada di baliho. Sebutin aja Maria, kan ada ketua umum. Ya, ada ketua umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, kemudian ketua DPR RI, Puan Maharani, jelas tuh. Sudah banyak, bahkan bukan hanya di ibu kota, tapi juga sampai ke daerah. Ke pelosok-pelosok daerah. Itu bukan hanya foto, Maria. Ada juga narasi yang mereka bangun. Kerja untuk Indonesia. Apalagi kepakan sayap kebinekaan, beragam kan? Dan bahkan ada tahun 2024 di sana. Apakah memang ini menuju ke arah pilpres ataupun tidak? Karena kalau kita lihat sebenarnya minta klarifikasi kepada salah satu partai, misalnya PDIP. Katanya memang ada perintah kok dari atas, dari partai maksudnya, Andro. Coba kita dengarkan langsung, karena ada perbedaan pendapat ini. Politisi PDI Perjuangan Arya Bima mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya itu yang namanya instruksi dari atas ke bawah. Kita simak bersama berikut ini. Persepsi publik atau konten-konten mengenai kondisi terkait persoalan yang dieksplor sekali mengenai baliho Mbak Puan ya. Instruksi DPP tidak ada pemasangan baliho Mbak Puan dan juga tidak ada hal yang terkait dengan perintah Mbak Puan untuk memasang baliho. Tidak ada perintah dari Mbak Puan Maharani, tadi kata politisi PDI Perjuangan Arya Bima. Karena kalau kita lihat sebenarnya sebelumnya ada perbedaan statement antara Wali Kota Solo, Gibran, kemudian juga ada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan juga kalau kita lihat ada perbedaan dari Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Rudi. Kalau kita lihat nih ada beberapa perbedaannya, beda pengakuan Gibran, Ganjar dan juga FX Rudi soal instruksi baliho Puan. Apakah betul ada instruksi langsung dari partai atau tidak? Apakah ini sebenarnya dinamika yang terjadi di internal PDI Perjuangan? Kok bisa satu bendera seperti itu, satu mesin partai politik tapi berbeda suara? Coba kita dengarkan, bukan hanya screen capture tapi ini merupakan pernyataan dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Semua kader memang ada instruksi. Itu memang harus wajib untuk kepala daerah atau pribadi? Ya tanya yang ngasih instruksi itu. Dari DPP langsung atau DPC? Dari DPP. DPP. Semoga mereda juga Maria. Karena ini publik tuh sudah yang namanya netizen ya, mengkritisinya luar biasa. Itu tadi Wali Kota Solo, sekarang Maria. Tidak hanya Wali Kota Solo, tapi juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Manuver dengan pemasangan baliho tersebut diduga untuk membendung popularitas Ganjar sekaligus mengatrol popularitas putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri itu. Katanya, heleh jare sopo kui gitu. Artinya adalah kata siapa? Tidak ada, kata Ganjar. Tidak ada perintah artinya maksudnya. Tidak ada perintah tapi bisa serentak seperti itu ya, terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Memang luar biasa. Yang namanya netizen, masyarakat itu biasanya ikut bersuara juga teman-teman. Di Catatan Ramai juga Demokrasi, kemarin ya di beberapa media kita sosial. wadahi Maria, di media sosial mereka mengkreasikan sesuatu. Nah ini bukannya editan, bukan Photoshop tapi asli loh. Pandemi belum usai 2024. Sudah dimulai, katanya di berbagai potret baliho yang berada di sejumlah jalan. Ini beda-beda orangnya kan, artinya banyak juga yang mengkritik dengan hal yang sama. Pandemi belum usai tapi 2024 sudah dimulai. Ini bukan kaleng-kaleng, kenapa 2024 disebut? Karena dalam salah satu baliho, kita sebutlah Pak Erlangga Hartarto Golkar, memang ada tahun 2024 di sana, Andrew. Jelas tulisannya kerja untuk Indonesia tadi. Dan berikut ini kita tampilkan, kalau tadi kan foto ya, itu bukan editan. Yang kali ini adalah editan. Ternyata bisa kita browsing dimanapun, spanduk baliho ini ada saja. Baik itu di masa lalu, di masa depan, dan juga di masa sekarang. Ini editan semua. Ini ya, memang pemirsa, artinya masyarakat kita memang sudah gerah dengan banyaknya baliho yang dipasang di tengah pandemi, atau justru semakin menyemarakkan ya pemasangan baliho menuju 2024. Kreativitas boleh Maria.
Ini kreativitas sampai ada di luar angkasa. Saya baru kali ini melihat spanduk Puan Maharani ada di luar angkasa ini. Bapak para narasumber ya luar biasa ini. Daya imajinasinya terlalu tinggi. Itulah netizen plus Dapilnya 62. siapa? Di luar angkasa siapa dapilnya? Itu dia kreativitas netizen plus 62. Langsung saja kita akan bahas hari ini perang baliho birahi politik di masa pandemi. Kita akan langsung sapa. Selamat malam, kita sapa dulu Bang Babe Haikal Hassani, salah satu penggagas Assalamualaikum, dari Babe. Gerakan Satu Bantu Satu. Assalamualaikum, silakan digunakan mikrofonnya, Babe. Sehat ya Babe hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ada juga Bang Fadlizon nih, politisi Partai Gerindra. Selamat malam Bang Fadlizon. Sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Terima Luar kasih. biasa. Kita Assalamualaikum. juga mengundang Bang Kapitra Ampera, politisi PD Perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Kapitra. Assalamualaikum, selamat siang, selamat malam. Dan kita juga saat ini menghadirkan langsung, ini ada politisi Partai Golkar, Bang Maman Abdurrahman. Selamat malam Bang Maman, Assalamualaikum. Selamat malam Bang Maman. Saya mau langsung ke Bang Kapitra nih. Bang Kapitra, Anda melihatnya seperti apa nih spanduk? Apakah benar? Tadi kan di lapangan terjadi dinamika, instruksi yang ternyata berbeda-beda. Kalau Anda melihatnya ini memang betul instruksi dari atas untuk segera memasang baliho spanduk di seluruh penjuru Indonesia atau bagaimana? Di internal bagaimana sih Bang? Ya, orang luar melihat sesuatu yang sumir itu menjadi yang absolut. Dan sekarang kan trennya membesar-besarkan sesuatu yang kadang-kadang tidak ada. Ini terlalu banality of political, kita terlalu dangkal berpolitik. Ini kan inisiatif kader, ya inisiatif kader untuk berbuat sesuatu, ya terhadap kader yang lain yang emang punya potensi, ya untuk membangun dinamisator di Republik ini. Kita ini selalu berprasangka buruk terus-menerus sama orang. Sehingga apapun yang dibuat itu menjadi suatu blunder. Prasangka buruk semacam apa Bang Kapitra? Harus jelas juga. Sekarang begini, apakah dengan ada pandemi itu semua hak-hak politik manusia dirampas? Pandemi itu sudah diatasi oleh eksekutif. Dan legislatif kerja mengawasi eksekutif bagaimana pandemi ini diatasi. Tapi ada hak personal yang melekat, ya, yang juga tidak boleh dirampas. Kedua, kalau baliho itu dibuat, itu kan ada lapangan kerja baru dalam masa PPKM ini, ya. Itu UKM kan hidup jadinya. Pengusaha digital printing maksudnya. Jadi ada cross job namanya. Sehingga semua itu punya kemanfaatan. Cuman karena kita melihat dalam aspek banality of political, kedangkalan berpolitik, semua itu dianggap suatu permasalahan yang dipertentangkan menjadi suatu konflik dan polemik. Artinya ini merupakan keinginan langsung dari Mbak Puan Maharani atau memang ada Itu yang inisiatif dari kader dari bawah, bottom up. Ya. Kan Ibu Puan juga udah dikenal kok di seluruh Indonesia ini. Nggak perlu pakai baliho juga dikenal. Tapi inisiatif bahasa-bahasa di baliho itu kan bahasa-bahasa yang sangat harmonis. Kalau inisiatif dari kader bawah artinya kan sebenarnya harus juga disetujui oleh pucuk pimpinan. Ini nama inisiatif dan inisiatif yang dibuat itu bukan melanggar konstitusi partai. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah orang yang menilainya dengan kacamata subjektif dengan kedangkalan berpikir. Bang Fadlizon, ini kedangkalan berpikir Ya, Bang kalau Anda itu bersuara seperti masalahnya. itu di sosial media, Bang Fadlizon. Jadi menurut saya memasang billboard, baliho itu adalah hak dari setiap orang sebetulnya. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah mungkin adalah timingnya, pesannya. Di tengah pandemi COVID, kemarin PPKM darurat, PPKM level 4, kemudian ada yang memasang sampai ke seluruh pelosok negeri. Mungkin kalau dalam keadaan normal, itu orang bisa menilai berbeda. Tapi dalam keadaan sebuah krisis, pemasangan itu bisa dianggap sebagai krisis empati. Kita juga harus Ya. bertabayun tadi Sebentar. membuka lapangan pekerjaan katanya Bang. Jadi krisis empati yang tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan sudah pasti satu hal lagi, juga ini tentu tidak bisa dilepaskan orang politik nih ya, dari sebuah konteks. Konteks itu apa?
pasti konteks itu adalah Pilpres 2024. Sambil lihat grafis Ya. ini Bang Fadli, ini merupakan Jadi- tweet Anda juga ya Bang. Anda bahkan mengomentari tulisan kebinekaannya Bang ya. Oh ya, Detail kalau- banget loh Bang Fadli. Kalau Sangat itu- detail, sangat cinta nampaknya dengan Mbak Kalau Puan. itu sih kritik ringan-ringan saja ya, ringan-ringan saja. Jadi yang saya kritik itu kebinekaan itu tidak pernah bisa dipisahkan dari tunggal ika-nya. Jadi jangan mengedepankan kebinekaan. Yang harus dikedepankan adalah persatuan dalam kebinekaan. Kan bineka tunggal ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kalau misalnya yang dikembangkan kebinekaannya, itu keberagamannya, perbedaan-perbedaannya. Nah, padahal itu unity in diversity. Jadi ya ini kritik ringan-ringan saja lah. Tapi gitu Anda ya. juga mencoroti tentang curi start kampanye perkenalan diri padahal rakyat sedang susah mencari iya. suap nasi. Karena saya melihat bahwa ini tidak bisa dilepaskan dari konteks. Nah, jadi apalagi orang-orang yang terlibat adalah orang-orang pengambil keputusan. Ada menteri, Menko. Tapi ini inisiatif Ketua dari kader bawah, Bang Fadli. Ya itu kan bahasa politik, bahasa komunikasi politik, ya kan biasa itulah. Pak Kapitra harus bicaranya begitu. Tapi kan kita semua ini bukan orang bodoh gitu ya. Rakyat kita ini makin lama makin pintar. Kalau seragam segala template-nya itu udah dikasih. Oke lah itu dipakai aja argumentasi itu. Tapi Jadi artinya menurut empathic Bang crisis Fadli ini memang dari atas. Ada perintah dari atas atau bagaimana? itu bagi saya sih gak penting. Keberadaannya itu saja menurut saya bisa menimbulkan tadi pandangan yang pro dan kontra. Dalam keadaan biasa, tidak ada pandemi, tidak di dalam PPKM misalnya ya, ini sudah melandai, mungkin masyarakat tidak ada masalah. Tapi hubungannya sama ini Bang, narasi tidak percaya diri yang tadi kami tampilkan karena, Ya, karena menurut Bang Kapitra kan sudah dikenal banyak orang Puan Ya Maharani. lihat surveinya dong, yang biasanya masang di baliho paling banyak itu, biasanya surveinya agak rendah. Makanya kemudian perlu intervensi masang-masang baliho Enggak, yang supaya dikenal salah oleh dalam masyarakat. empati itu apa? Perasaan yang terluka di masyarakat itu perasaan apa? Terhadap pandemi orang Pandemi itu kan berjalan secara natural dan diatasi dengan maksimal dengan segala Pak upaya Kapitra. pemerintah. Iya betul. Tetapi ini kan hal yang berbeda. Ada hak yang melekat Ada di hak itu masyarakat. Termasuk hak orang belanja, termasuk juga hak membutuhkan sesuatu dan ini hak politik. Katakanlah ini belum tentu berkaitan dengan politik yang seperti yang kita prejudice ya akan ke 2024 dan sebagainya. Tapi ini kan suatu bentuk lain dari empati itu sendiri. Ya, mengajak orang pada kebaikan, mengajak tetap dalam kebersamaan, lalu menghargai pluralitas. Lalu dari itu baliho itu bukan dibuat oleh partai, dikerjain sendiri lalu dipasang, pasti ada juga diberikan kepada UKM yang selama ini mungkin PPKM ini membatasi gerak orang mendapatkan income. Jadi kita lihat coba dengan positif politik ya. Sehingga tidak semua kita menjadi sesuatu itu kita jadikan konflik sosial politik gitu ya. Sehingga terkesan bahwa dari PDI ini tidak punya empati. PDI juga buka posko, buka vaksin Ya, dan jadi gini, sebagainya, ya. yang Lanjut. dimaksud ya dalam komunikasi politik di tengah pandemi itu kan butuh integritas, butuh kerendahan hati, butuh empati gitu ya. Nah ini tidak mencerminkan karakter dari ketiga itu karena orang-orang yang sedang mengambil keputusan di dalam posisi itu, mereka harusnya memprioritaskan apa yang menjadi keprihatinan masyarakat. Artinya? Intervensi kebijakan itu yang harus diutamakan dalam komunikasi politiknya, bukan baliho gitu ya. Ada yang berpendapat begitu. Kalau orang masang baliho seperti saya katakan mungkin sah-sah saja, ya sah-sah saja. Tapi orang juga boleh melihat sah-sah saja bahwa itu tidak punya empati, ya di tengah masyarakat sedang berusaha bertahan hidup. Meskipun tidak Banyak mengganggu yang anggaran meninggal. Bang Fadli dan Ya. tetap mereka menyalurkan bantuan sosial. Yang meninggal itu 1.000 sekian, Ya. 2.000 sekian dan seterusnya. Ya, itu yang dilihat krisis empatinya itu ada di situ. Dan ini yang menurut saya membuat kita masyarakat kemudian yang sedang kesusahan itu sulit untuk mempercayai para pengambil kebijakan karena dia tidak memikirkan sesuatu yang prioritas. Yang dipikirkannya itu dirinya sendiri untuk maju 2024 padahal sekarang masih 2021. Ya, Dan kasihan saya juga coba- Pak Jokowi seolah-olah udah nggak penting lagi gitu loh. Itu Saya coba respon prejudice ya. besar. Sebentar, itu prejudice besar. Mbak Puan dalam kapasitas sebagai ketua DPR malah mengkoreksi kok kebijakan eksekutif, ya.
sebagai kapasitasnya sebagai ketua lembaga tinggi, dia berperan ya mengawasi pemerintah dan sebagainya. Tapi sebagai pribadi dia punya hak politik, partai punya hak politik. Oke, poinnya itu sudah tidak diulang tadi Bang merusak Kapitra. Bang Maman ingin menambahkan mungkin? Pandemi. Saya coba respon begini. Walaupun sebetulnya ada beberapa poin nanti kenapa sih menjadi alasan Partai Golkar memasang billboard gitu ya. Tapi saya coba respon begini. Saya pikir ini dua hal yang berbeda, Mbak. Antara empati, antara kepedulian kita terhadap situasi pandemi dengan pemasangan billboard. Kenapa saya bilang seperti itu? Dalam konteks kepedulian, positioning kami yang ada di partai, dan saya rasa juga teman-teman di Gerindra, PDIP, semua hari ini sama-sama bahu-membahu, berjuang, bergerak, memanfaatkan dan mengoptimalkan jejaring partainya mereka sampai ke tingkatan kabupaten, untuk berkontribusi secara penuh dan maksimal. Jadi bantuan itu ada sebenarnya? Artinya itu semua berjalan kok. Sampai detik hari ini dan mungkin bahkan sampai ke depan. Posisi kami di Partai Golkar, kita membentuk Yellow Clinic. Kita buat itu bantuan vaksin, kita buat bantuan obat-obatan, dan hari ini bantuan-bantuan sembako kita hampir 2 juta paket. Tapi yang ditangkap publik benda mati baliho spanduk itu, Bang Maman. Ini tadi maka saya bilang, ini dua hal yang berbeda, Mas, yang tidak bisa dikaitkan. Kecuali kalau hari ini posisi kami yang ada di partai tidak memberikan supporting terhadap penanganan pandemi. Contoh hari ini, ketua umum kami, misalnya tadi dibahas, Menko Perekonomian, ketua penanganan pandemi ini kok. Nah lalu yang kedua, misalnya kalau tadi dikatakan billboard ya, loh teman-teman Gerindra juga, kan Mas Fadlizon kan juga Gerindra. Saya ini ketua Golkar Kalbar, Mas. Itu di Kalbar juga teman-teman Gerindra pasang billboardnya Pak Prabowo juga. Artinya maksud saya begini loh, saya tidak pada konteks mau mencampuri urusan internal Partai Gerindra ataupun siapapun. Tapi bagi saya yang ingin saya tegaskan dalam forum hari ini, dua hal yang berbeda antara pemasangan billboard dengan bentuk empati kita terhadap pandemi itu nggak bisa dikaitkan. Bahwa seakan-akan kalau kita pasang billboard, kepedulian kita terhadap pandemi ini kita kurang. Enggak, Mas. Masyarakat itu menangkapnya artinya untuk pemasangan billboard kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Saya Mengapa bilang tidak kemudian dialihkan contoh, saja di tengah banyaknya bantuan sosial yang belum sampai ke masyarakat? Sekarang kalau misalnya begini loh Mbak, coba deh contoh saya, kalau tadi kita mau compare seberapa besar sih kos biaya yang kita keluarkan untuk pandemi. Mohon maaf ya, ini tidak bermaksud mau ujub, enggak. Tapi maksud saya biar kita utuh lah melihatnya. Ya? Artinya semua program itu berjalan. Di Partai Golkar tahun ini, kebetulan tahun 2021 Mbak, itu memang tahun media dan penggalangan opini. Pertanyaannya kenapa sih nggak tahun 2020 dipasang billboardnya, kenapa nggak tahun 2022? Ya memang program kita sudah merencanakan dari jauh-jauh hari sebelum pandemi, memang tahun 2021 adalah kita memasang foto ketua umum kita. Nah jadi saya pikir ya bahwasanya ada pro dan kontra, saya pikir sah-sah saja di era demokrasi. Meskipun pandemi tidak ada kepikiran untuk ditunda, direvisi rencana tersebut? Ya sebetulnya enggak, karena begini Mas, apa alasan untuk menunda nggak ada juga. Karena kan kita tidak melanggar PPKM. Loh ini kan pemasangan billboard artinya gini loh Mas, Gerindra melakukan juga, PDIP melakukan, jadi ini bukan sesuatu yang harus terlalu dipermasalahkan. Kalau kita mau mempermasalahkan, kalau misalnya tadi ada satu partai yang tidak peduli misalnya mendorong refocusing anggaran. Nah, contoh nih, dari tahun yang lalu kita semua loh, ini saya juga sebetulnya yang bukan berarti saya mau apa nggak terlalu luas kita bicaranya nih. Jadi poinnya gini, yang mau saya bilang bahwa terkait mengenai pemasangan billboard itu dua hal yang berbeda. Tidak ada korelasinya antara kita pasang billboard dengan krisis empati. Oke, sampai situ dulu Babe Haikal harus jawab ya, Maria ya. Dulu ya. Tapi usai jeda Babe, kita tahan dulu nanti perbedaan apakah benar dua hal yang berbeda antara kepentingan politik dan juga kepedulian tadi. Babe udah siap ngegas, sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.
Ratusan juta. Babe Haikal tadi sudah kayaknya mau segera komentar nih. Babe Haikal, pandangan Anda seperti apa mengenai baliho billboard ini? Saya mau komentarin, ntar dulu deh soal baliho, ntar dulu soal pandemi. Hari ini kita bicara nurani aja dah gitu loh. Pantes apa tidak? Pasti dijawabnya oh pantes gitu loh. Coba tanyakan nuranimu sebenar-benarnya from the bottom of your heart. Baliho 6 bulan itu 2 miliar. Kebetulan saya juga pengusaha soal itu juga ya. Itu di posisi mana itu? Semanggi dari mulai Selipi sampai Cawang. Itu 2 miliar loh per 6 bulan ya. Per 6 bulan. Per 6 bulan 2 miliar gitu ya. Nah itu seandainya dibelikan vitamin gitu loh. Untuk orang-orang yang sedang terpapar ini. Itu jauh lebih manfaat. Sebentar, jangan dulu deh. Jangan dulu soal ini hak, ini hak. Lebih manfaat mana? Kalau Pak Kapitra berkata ini membuka lapangan kerja. Pak 2 miliar, satu baliho 2 miliar ya, satu baliho. Kalau dibeliin gerobak, biar mereka bisa usaha di masa pandemi, banyakan mana? Ini nggak dijawab aja dulu. Ini Ustadz Haikal kok semakin mundur berpikirnya, kok jadi sempit. Nggak dijawab aja dulu Pak. Ini ada hak semua hidup ini tidak harus menangani masuk ke dalam pandemi, itu ada sektornya. Kan saya udah bilang kagak pakai pandemi, saya udah bilang kagak pakai politik. Saya cuma bertanya. Itu hak orang nggak bisa diukur. Bagi antum ini, kalau orang membutuhkan jauh juga lebih mahal, lebih penting sama orang. Nggak bisa merampas sesuatu yang melekat pada hak manusia. Itu saya sudah yang katakan. Tidak boleh adalah. Coba bicara yang tidak boleh kalau nurani, dia pakai. Sebentar aja. Enggak, dia pakai uang negara. Dia merampok uang negara lalu dibikin itu. Ini personal loh. Ini hak personal, ente nggak boleh larang orang. Nggak ngarang. Nah, ini yang saya bilang. Ini kan nggak pakai duit negara. Oh jadi pakai duit pribadi. Kalau pakai duit pribadi, ya, boleh sesukanya. Ada di situ imbauan. Jaga iman, jaga imun, itu kan sesuatu yang nice ya. Pak Kapitra, jangan semua digeneralisasi ke wilayah politik. Pak Kapitra tolong dengerin sebentar. Sekarang kan lagi dipersilakan saya nih. Gitu tadi kita udah dengar Pak Kapitra bicara. Nah, kan masalah Ani, nurani itu ukurannya bukan orang lain. Saya kan udah secara dengar. bergantian Bapak, Babe dilanjutkan Be. Sekarang kan saya udah dengar nih nanti Pak ditanggapi bicara. Bang Kapitra. Supaya kita hormati hostnya yang lagi giliran saya bicara. Ya silakan, Babe. Ya, kita nih bicara nih rakyat, kita nih bicara nurani. Kalau tadi Bang Maman bicara soal popularitas, soal Pak Kapitra juga soal yang lain. Oke deh, kita nih rakyat ya. Sengaja nih 3 wakil rakyat sama 1 yang bukan wakil rakyat ya. Wakil rakyat kan enggak. Ya. Kan ente PDIP, Golkar, Gerindra gitu ya. Nah, jadi gini. Tanyakan nuranimu masing-masing. Dengan memasang dari Aceh sampai Papua, kira-kira total berapa biayanya? Masyarakat itu tahu dan bisa mengkira-kira. Sebesar itukah gitu yang diperlukan untuk sekedar sebuah popularitas? Sedangkan kalau ini tujuannya 2024 masih jauh, nggak etis. Karena kalian ini kan pengusung daripada Pak Jokowi. Kayaknya Pak Jokowi udah mulai dilepeh nih. Iya dong, ditinggalkan begitu saja. Enggak dari sisi etis. Etis apa tidak seperti itu. Lagi pula Pak, kalau itu mau dicopot itu bahannya gitu loh. Untuk bahan UMKM, untuk bahan pedagang asongan, itu berapa ribu pedagang asongan. Pak, 2 miliar, kan saya ini pengusaha juga ya Pak ya. Saya kan ngasih gerobak gratis ya dari Kopi Babeh kan ngasih gratis ya. 1 gerobak itu Pak, itu 3 juta. Itu saya bagi-bagi, alhamdulillah saya masih mampu bagi-bagi gerobak. Kalau 1 baliho 2 miliar bisa kasih berapa gerobak? Kalau baliho itu dari Aceh sampai Papua, berapa juta masyarakat yang bisa? Baik, Babe Haikal sampai situ dulu. Kita akan dengarkan pandangan yang berbeda dari Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan. Ada Prof. Salim Said. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, selamat malam. Asik juga dengar para pejabat-pejabat politik ini. Menyimak ya, jadi dari tadi ya Prof. Sekarang kita ingin meminta pandangan dari Prof. Salim Said nih mengenai baliho, kemudian juga billboard yang memajang wajah-wajah elit politik kita di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Seperti apa Prof. Salim Said? Begini, saya ini ketinggalan zaman gara-gara COVID. Saya nggak boleh keluar rumah. Jadi saya nggak lihat-lihat baliho itu. Yang saya ingat pertama kali baliho yang katanya perang antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar dan Ibu Puan, gitu ya.
Nah, saya ini kan ilmuwan politik. Ilmuwan politik itu harus terikat sejarah juga. Nah, saya kembali berpikir bagaimana Ibu Mega dulu itu akhirnya mendukung Jokowi yang sebenarnya bukan kader PDIP. Kenapa? Karena Ibu Mega diyakinkan oleh para pejabat Partai Demokrat, PDIP, bahwa kalau beliau waktu itu maju akan kalah oleh Prabowo. Lalu orang-orang PDIP itu meyakinkan Ibu Mega, pilih saja orang yang populer, bukan kader PDIP tapi Jokowi. Artinya PDIP tidak jadi presiden. Nah, sekarang ini masalah yang dihadapi oleh PDIP berbeda dengan dulu. Sekarang PDIP punya calon-calon untuk jadi calon presiden. Paling tidak ya menonjol, yang saya tahu karena waktu itu saya masih jalan-jalan di luar. Sekarang saya sudah dipasung di rumah, nggak boleh keluar, takut kena COVID. Jadi dulu yang saya lihat itu adalah Ganjar dan Ibu Puan. Jadi artinya yang bersaing adalah dua orang PDIP. Tidak ada lagi cerita mengenai kemungkinan, hampir tidak ada kemungkinan ada calon seperti Jokowi. Jadi kalau tadi dikatakan Jokowi, kata Pak siapa tadi itu? Pak Kapitra? Tadi bukan Pak Kapitra, Pak Haikal. Ya, Pak ya mengatakan kayaknya sudah seperti dilepeh. Siapa namanya? Pak Jokowi. Saya kira itu tanpa disadari, saya itu sudah terjadi bahwa harapan Jokowi untuk pertama memang susah dipilih kembali, melanggar undang-undang, dan memang tidak ada pendukung lagi untuk Jokowi. Jadi dua calon dari PDIP itulah yang bersaing. Nah, jadi saya kira itulah penjelasan kenapa berlomba-lomba memasang baliho atau apa namanya. Yang saya terkejut, ternyata Golkar juga pasang potret. Begitu. Nah itu saya nggak tahu, nggak pernah lihat, karena ya itu tadi, takut COVID ya di rumah aja. Iya. Prof. Salim. Jadi ada sesuatu yang berubah di sini, menurut saya. Gimana? Dari sejarah berubah, ya Prof. Salim. Tapi bagaimana kemudian jika melihat ini kan permasalahan di publik yang banyak disoroti oleh masyarakat kan, mengapa kemudian harus memasang baliho yang cukup banyak di tengah kemudian menuju ke Pilpres 2024 lah ya, dengan harga yang cukup mahal di tengah kondisi kesulitan masyarakat. Menurut Prof. Salim seperti apa? Apakah sudah tepat pilihan ini? Ya masalahnya kan kalau 1-2 Golkar, PDIP masang bersaing, maka yang lain juga terlibat. Mereka tidak mau ketinggalan. Jadi ini ketularan penyakit. Kalau kata penyakit boleh saya pakai. Jadi semua. Nah, yang beruntung Pak Haikal Hasan, karena dia bisa membuat baliho dan dijual dan besar. Nah, karena duitnya banyak, ya dia bisa bersedekah banyak. Jadi dia yang dapat keuntungan, begitu. Prof. Salim Said, tapi kalau berbicara menurut saya, ya inilah kesenangan para politisi kita. Tapi jangan bicara soal duit lah, mereka banyak duit kok. Prof. Salim, tapi kalau berbicara soal hati nurani, mengapa aliran dananya tidak dialihkan untuk membantu masyarakat yang terdampak, dibuat bantuan sosial atau bagaimana Prof. Salim? Anda melihat secara timingnya juga. Saya ini ilmuwan politik. Saya tidak bicara soal hati nurani, meskipun itu penting. Ya, penting. Oke. Tapi saya berbicara soal politik, keuntungan politik itu bisnis. Saya dapat apa, Anda dapat apa. Dan ini harus diajarkan kepada rakyat kita. Jangan cap pilih saja. So, kalau Anda milih,
Anda harus tanya, gua dapat apa? Itu yang harus difikirkan oleh rakyat Indonesia. Jangan main cap pilih aja. Jangan baca baliho saja. Harus Anda tanyakan, Anda dapat apa? Saya dapat apa kalau saya milih Anda? Begitu. Oke, Prof. Salim, berarti Anda termasuk orang yang setuju dengan pernyataan dari Bang Maman Abdurrahman tadi bahwa ini dua hal yang berbeda antara hak politik, kemudian dengan sosialisasi memasang baliho dan juga kemanusiaan. Saya tidak mau terlibat membuat judgement terhadap itu. Saya cuma mau mengatakan, pertama, ini tadinya adalah persoalan PDIP. PDIP tidak mau kecolongan seperti dulu. Ibu Mega dikabarkan kalah kalau maju melawan Prabowo. Oke. Hak mereka Lalu ya? ada orang yang tiba-tiba populer, ya Jokowi. Lalu orang-orang PDIP, saya dengar kabar, mendesak Ibu Mega agar pilih saja si Jokowi, calonkan Jokowi. Pokoknya jangan Prabowo yang menang. Oke. Nah, sekarang persoalannya berubah. Orang PDIP punya calon. Saya dengar kabar dari teman-teman saya di Jawa Tengah. Ada kecenderungan orang-orang Jawa Tengah terutama, termasuk juga Jawa Timur, agar yang menjadi calon presiden PDIP adalah Ganjar. Oke. Nah, ini juga persoalan internal PDIP, kita nggak tahu. Jadi bukan soal untung, rugi dan sebagainya. Orang politik itu ada aja duitnya, biar dunia udah mau kiamat, ada aja duitnya untuk kampanye. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Prof. Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan sudah bergabung. Nanti kita minta tanggapannya dari Bang Kapitra, Bang Maman Abdurrahman, Bang Fadlizon, dan juga Babe Haikal. Mengenai harus dipisahkan juga, mereka juga sudah punya tanggung jawab, mereka punya hak politik, tapi juga untuk penyaluran bantuan mereka juga ikut serta di lapangan. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Sosial dan juga sejumlah media online ya, narsisme di balik baliho dan juga billboard. Ada beberapa orang, salah satu tokoh juga yang kemudian turut mengomentari ya, Andro. Jurnalis senior Ilham Bintang menyatakan ada dua golongan yang tidak boleh dipilih jadi pemimpin. Golongan pertama orang yang tidak mau, golongan kedua orang yang terlalu mau. Wah, itu pernyataan dari jurnalis senior Ilham Bahkan Bintang. juga ada dari seniman, tokoh juga, Ed Sujiwo Tejo. Pagi kudukung penuh bila tentara kembali turun tangan, turunkan baliho-baliho yang satu tak sesuai katanya dengan aturan-aturan, dan juga kemudian yang kedua tak etis juga pada Presiden Jokowi yang sisa masa jabatannya ini masih lama katanya. Harus komentar, Maria. Harus komentar juga, Bang Kapitra silahkan. Saya pikir ya, kata pelecehan itu kata orang-orang yang sakit hati. Toh kita sudah tahu, kalau kita hubungan dengan Pilpres, Pak Jokowi ini masa terakhir. Dan tidak mungkin lagi masuk ke periode yang akan datang. Siapapun punya hak dan peluang. PDI kan nggak gembar-gembornya ratusan miliar ngulain dua bantuan ini, bantuan itu untuk sembako segala macam vaksinasi. Itu nggak dilihat oleh pers, ya. Karena itu kerja sosial, tanggung jawab pandemi itu ada di pundak pemerintah, ya, bukan di partai politik. Karena partai politik bagian dari masyarakat, bagian negara, ikut berpartisipasi aktif. Itu yang telah dilakukan dalam membantu pemerintah mengatasi COVID ini. Tapi ada hak-hak orang lain. Masa balai Papuan yang nice begitu, tingkatkan iman, biar naikkan imun. Masa itu dikaitkan dengan Pilpres, dikaitkan dengan politik yang yang binality. Itu hak orang, jangan dikonversikan dengan berapa uang. Itu kan menilai kantong orang, itu nggak etis. Ya, kita selalu mengkonversikan dengan diri kita seolah kita sudah lebih baik. Tapi tujuan awal apakah ada instruksi khusus untuk menaikkan popularitas ini atau bukan mungkin masalah lebih dikenal khusus. masyarakat? Ini masalah hak dasar manusia, ya, yang tidak melanggar konstitusi. Kalaupun itu ada tujuan, itu hak politik. Oke. Kapanpun masanya, nggak ada yang terganggu. Jadi orang-orang yang mungkin mulai gila dalam situasi seperti ini, lalu mungkin tidak laku lagi di partai atau tidak pernah masuk partai, lalu mencoba
mempolitiking kondisi begini. Ini yang keliru. Bangsa ini rusaknya Ya, seperti ini. ini seperti saya katakan ya, kan argumentasi Pak Kapitra ini muter-muter di situ aja. Jadi sebagai hak saya kira itu adalah jelas, itu hak. Yang dipertanyakan oleh masyarakat, timingnya, waktunya, di tengah pandemi. Ini persoalan empati, persoalan kepekaan. Ya, dan politik itu seharusnya di masa pandemi ini, karena pandemi ini telah memutarbalikkan, menjungkir-balikan tatanan global, tatanan mondial gitu ya. Seharusnya politik itu meredefinisikan diri sebagai bagian dari alat pembangun peradaban. Dan kuncinya itu adalah adab dalam peradaban itu. Jadi sensitivitas politisi saya kira diperlukan di situ. Oleh karena itu ini kan tidak ada politik ya. Politik kita sekarang ini sebenarnya harusnya bagaimana kita keluar dari krisis, dari pandemi, dari krisis ekonomi dan sebagainya. Partai politik akan bertarung pada waktunya, yaitu pada tahun 2024. Meskipun mereka juga ini hak mereka kan untuk Iya. Sedikit yang membaca ini bagian dari gerakan politik kan orang yang sering kalah dalam kompetisi politik. Dalam apa? Ya, calon yang sering kalah dalam kompetisi politik. Jadi membaca ini politik bagaimana mungkin mengkaitkan jaga iman biar imun naik. Itu dianggap suatu training politik. Padahal itu kan sapaan sosiologi dan religi sebenarnya. Iya, saya kira ini bukan persoalan. Nah, terus kan pandeminya kan diurus. Ini sebagai apa namanya orang tadi Pak Salim Said saja melihat, saya kira tidak bisa dilepaskan dari konteks politik, ya kan? Dan saya kira kita harus jujur. Ya, kalau seandainya itu betul bagian kan? dari aktivitas politik, yang salah apa? Tidak ada yang salah. Apakah mengabaikan korban-korban dari pandemi dan sebagainya? Kan diharapkan oleh juga. masyarakat. Ini kan juga kita menyuarakan harapan Ya masyarakat. masyarakat yang mana? Kita belum Kalau selesai. ditanya masyarakat yang mana nih ada Twitter juga Coba yang masuk ke dicek, Twitter apakah Jakarta masyarakat- Demokrasi Bang. Kita Bikin bacakan dulu polling. boleh ya? Tunggu dulu. Izin kita bacakan dulu. Masyarakat berapa persen Ada dari Twitter 180 dari juta orang? @Yasir Waniwan, bisa ditampilkan mungkin di belakang, bahwa partai politik hendaknya ini adalah ramai-ramai perangi kebutuhan masyarakat yang berdampak, bukan perang baliho. Ingat masyarakat masih tertidih. Kita ingin dengarkan dulu respon dari Bang Maman. Ya, boleh nih ya, saya udah mulai tadi kan saut-sautan nih. Boleh Jadi dijawab begini juga. Mbak, saya harus sampaikan dulu secara clear bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Golkar terkait mengenai pemasangan billboard adalah sebuah agenda yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum pandemi. Tadi di awal saya sudah quote itu ya. Artinya ada pandemi ataupun tidak ada pandemi, kami akan jalan sesuai dengan planning internal partai kami. Artinya jadi ini adalah hajatan bidang media dan penggalangan opini yang dikomandani oleh Mbak Nurul. Jadi kami akan jalan dan kebetulan memang tahun 2021 agenda kita. Nah itu satu ya. Lalu yang kedua, ditanyakan kenapa sih pada saat situasi pandemi, ya kebetulan saja memang hari ini lagi pandemi. Lalu kalau tadi dipertanyakan bahwa apakah hari ini kami hanya ngurusin baleho saja gitu. Saya ingin sampaikan ini perlu loh ditegaskan pada kesempatan hari ini bahwa aktivitas kami dari bulan Maret tahun lalu sampai hari ini tidak berhenti. Jadi kita mendorong semuanya dan bahkan tidak sedikit juga kader-kader kami di daerah itu malah menyiapkan rumahnya buat tempat isolasi mandiri di daerah pedalaman segala macam semuanya. Semua berjalan kok, artinya berjalan simultan dari semaksimal mungkin. Nah, kalau tadi misalnya tadi Babe Haikal sampaikan bahwa Babe Haikal juga punya aktivitas sosial. Sampaikan ke kita, Be. Jadi kita juga nggak ada masalah, kita kerjasama karena memang kita udah declare, kita udah buat yellow clinic. Jadi yellow clinic itu semua aktivitas terkait misalnya bantuan obat-obatan, oksigen, lalu misalnya tadi mendorong agar masyarakat meningkatkan memperbanyak masyarakat vaksinasi segala macam. Insya Allah kami dari Partai Golkar siap open aja lah. Sebelum ke Babe ini dijawab dulu nih, Bang Maman. Lalu kalau tadi misalnya, Pertanyaan ini tadi Bang. yang mana? Partai politik hendaknya rame-rame perangi kebutuhan Iya. masyarakat. Ingat masyarakat tertidih. Gitu. Enggak ada. Lalu permasalahannya benar kok. Lah kita sampai hari ini kita ikut kok berjibaku. Kita ikut berjuang, ikut berkontribusi Nggak, ini keren, sampai ini keren. hari ini gitu. Jadi Izin saya komentari, ini keren. Kerennya begini. Dengan adanya catatan demokrasi ini, jadi masyarakat tahu yang tadinya nggak tahu. Mudah-mudahan ini viral dan dilihat orang banyak. Mas dan Pak Kapitra, tahu nggak bahwa masyarakat itu muak?
Dan kalau ada acara seperti ini jadi nggak muak. Ternyata ada loh karya dari Golkar. CSR-nya ada, bantuannya Ternyata ada loh karya dari PDIP untuk masyarakat. Selama ini nggak ada. Yang kita lihat itu cuma baliho dari sudut sana sampai sudut sini. Terus kemudian baliho. Dan masyarakat itu lihat. Jadi ini cuma sekedar saran. Supaya dikenal itu belum apa-apa. Karena ada orang dikenal buruk ada. Dikenal maling ada. Dikenal jorok ada. Dikenal jahat ada. Jadi bukan soal dikenal. Izinkan saya menyampaikan saran, bukan soal dikenal, tapi yang lebih enak itulah dipercaya. Caranya gimana? Ya baliho itu diturunin. Ini masuk kepada usul dagingnya acara ini, turunin, ganti. Saya udah ngitung ya, bukan soal banding-bandingin kantong orang, apa yang dikatakan Pak Kapitra tadi. Itu betul-betul undebatable yang nggak layak untuk didebatkan. Satu baliho kan minimal kan 6 bulan. 6 bulan itu kalau dari jalan Peluit, dari daerah Peluit, Selipi sampai dengan Cawang itu kan satunya kan 2 miliar. Saya coba hitung-hitung kalau dibagikan obat yang saya udah rancang sendiri, yang udah saya jalankan selama beberapa kali, itu satu paket itu 8.000 paket. Bisa nggak kita buat logikanya agak dari sudut pandang yang berbeda? Biarkan kami pasang billboard, tapi apa menjadi aspirasi masyarakat sampaikan ke kami dan kami akan siap memfasilitasi itu semua. Kalau kita baca di Twitter artinya ada begini beberapa loh, artinya aspirasi begini. Bang Maman dari masyarakat. Jangan menimbulkan kemuakan. Benar. Serius, orang muak Saya pikir gitu loh. begini, ngerti maksud saya gini, kita menghormati pandangan orang. Tapi pada dalam forum yang terhormat hari ini boleh nggak saya mengusulkan satu hal lagi. Tadi kan Babe mengusulkan turunin nih, nggak ada masalah. Kalau bagi kami udah biarin aja tuh billboard, salah tuh billboard apaan. Nah sekarang kan yang menjadi concern adalah yuk kita maksimalkan atau optimalkan kontribusi kita terhadap pandemi ini. Ayo udah, saya tadi udah menawarkan nih dalam forum ini, tadi luar biasa tadi Babe punya konsep, punya program, yuk kita bareng yuk. Jadi misalnya gitu loh, dan kita siap kok. Saya kasih gerobak ya, satu gerobak ya, itu harganya kurang lebih 2 juta sampai 3 jutaan ya, satu gerobak. Saya bagi-bagi gerobak itu ya, kepada orang yang sangat perlu di masa pandemi ini. Kalau saya hitung, satu baliho itu identik dengan berapa? 660 gerobak. Jadi kalau umpamanya itu membuka lapangan kerja seperti yang Pak Kapitra bilang, itu kalau di-compare ya konyol juga gitu. Tapi ini sekedar usulan. Kalau diturunin itu keren banget. Dan masyarakat bilang oke. Tapi kan sudah dibayar, mubazir anggarannya. 6 bulan aja turuninnya deh. Cara melihatnya. Kalau saya sih begini Bang, sorry tambahin, begini aja. Enggak, kalau gua malah lebih, enggak, kita ini kan juga harus aspiratif, Mbak. Kita harus hormati kok pandangan-pandangan seperti Babe Haikal, pandangan-pandangan di luar. Ya udah, yuk. Misalnya Babe punya program gerobak tadi. Ya udah ayo kita garap bareng-bareng. Misalnya Babe Haikal punya kebutuhan gerobak, kita mau bantu siapa nih misalnya gitu ya buat mendingan. Ayo kita siap. Oh terbuka. Jadi pada prinsipnya kita open, Partai Golkar siap merespon dan kita juga hormati agenda teman-teman. Tapi kalau diturunkan balihonya apakah akan dilakukan? Maaf ya, ini ini berguna banget loh. Ketimbang baliho ini berguna banget. Ini ada hand sanitizer, vitamin C, B kompleks, dan vitamin D. Tanya di warga, ini kami bagi-bagikan di warga yang diperlukan. Ya. 220 sampai 230 Saya kira ribu. apa yang disampaikan oleh Babe Haikal itu inilah kuncinya gitu. Masyarakat melihat betapa besar biaya yang dikeluarkan untuk billboard dan baliho. Sementara masyarakat membutuhkan apa yang berbeda, yang penting gitu ya. Jadi ini orang boleh membandingkan. Kenapa sih itu baliho atau billboard yang besar itu? Ini kan masyarakat yang bicara. Enggak, ini kalau orang lihatnya subjektif, lihatnya enggak fair. Ya, lihat juga dong kontribusi partai terhadap masyarakat, ya, terhadap menanggulangi permasalahan masyarakat. Ya, kan nggak bisa dong, Anda suruh turunkan, lalu diganti dengan ini. Yang benarnya balihonya tetap, lalu kontribusi ke masyarakat juga lebih tinggi. Santai aja. Ya, jadi cara bodoh. Santai aja, santai. Bukan cara bodoh begini, enggak enak dilihat orang. Jadi gini, membenturkan sesuatu yang saya kira apple to apple. Enggak. Jangan kalau enggak diterima usulnya enggak apa-apa. Santai aja. Bukan begitu. 2 miliar itu, 2 miliar itu 8.000 kantong. Mau 2 Satu miliar, baliho 8.000 mau kantong. 20 miliar, mau 2 triliun, meskipun nggak jadi, itu lain lagi masalahnya. Itu yang disebut nurani. Nah, bukan masalah nurani. Itu yang disebut nurani. Mau
nggak 2 bisa triliun ukur. kayak nggak apa-apa. Itu yang disebut Antum nurani. nggak bisa ukur nurani orang, ya. Antum jangan melebihi Tuhan. Ini Tuh, bahaya begini. terlalu luas, Nggak, terlalu jangan luas, Pak begitu. Kapitra. Makanya jangan bicara nurani sementara kita meludahi nurani itu sendiri. Nggak, itu kalau nggak saya luas. boleh lihat ya gini Kita ya. ini melihat bagaimana ada sinergisitas kepentingan sosiologi dan kepentingan politik. Jangan, kan masalahnya begini, jangan timbang. Ya, ini politiknya dikedepankan, lalu masyarakatnya dibiarkan. Ini kan tidak Bang Fadli? demikian. Iya, Ya. ya. Jadi saya kira gini ya, masyarakat Bang Fadli. ini semakin sensitif. Coba kita lihat kemarin pemenang medali emas dan macam-macam respon masyarakat terhadap orang atau tokoh-tokoh politik yang memasang gambarnya. Ada yang gambarnya lebih besar dari pemenang itu, Gracia dan Apriani Rahayu, ya. Itu dikritiknya semacam itu, ya. Jadi masyarakat kita ini makin sensitif. Yang menang mereka, yang berjuang mereka, yang tampil ini ke depan figur-figur politik. Ya, saya kira kita sebagai orang-orang politik wajar menjadi sasaran dari kritik itu. Dan benar juga yang disampaikan oleh Saudara Maman, kami juga memasang baliho, billboard, tapi pada event-event tertentu. 17 Agustus, Hari Idul Adha, kemudian Hari Raya Idul Fitri, kadang-kadang message-message yang lain gitu, pesan-pesan yang lain gitu. Jadi tidak berkesinambungan. 17 Agustus ini Gerindra pasti akan melakukan itu. Kita juga melakukan kerja nyata semua sama. Saya kira itu saya mengoperasionalkan di Kabupaten Bogor aja 3 ambulan, bahkan sudah supirnya pun udah kena COVID juga gitu ya. 24 jam gitu ya, banyak sekali. Dan juga semua, saya kira hampir semua partai politik juga bagi-bagi sembako, bagi-bagi yang macam-macam. Tapi kan kalau politisi melakukan itu pasti ada pamrihnya. Jadi kalau saran Anda Bang Fadli ketika sudah terpasang semua baliho spanduk ini, apa yang harus dilakukan sekarang? Sesaat lagi Bang Fadli dijawab, kita akan segera kembali. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kalau tadi Bang Kapitra sempat menanyakan masyarakat yang mana yang memprotes begitu. Ini kita hadirkan beberapa suara-suara masyarakat terkait dengan banyaknya baliho yang terpasang di jalanan-jalanan ibu kota maupun daerah lainnya. Sekarang suka lihat baliho-baliho gitu nggak sih? Suka sih banyak juga. Iya banyak. Lihat baliho siapa tuh? Puan Maharani. Puan, banyak Puan. Ada 2 sih, AHY sama Puan ya. Kalau dari Mangga 2 ke Tanjung Priuk sana sih Puan. Pemasangan baliho banyak banget kayak gini di tengah pandemi gimana tuh? Kalau menurut saya sih kurang tepat ya Mbak ya. Sebenarnya sih kalau di masa pandemi sih kurang pantas sih. Jadi mungkin ya kecepatan aja sih kayaknya. Tapi kalau misalnya ngomongin lagi pandemi, kenapa uangnya nggak buat bantu itu aja sih rakyat gitu. Salurkan rakyat pakai plastik mukanya dia. Mereka jadi akrab, mereka kenal namanya, tapi ternyata mereka merasa kurang tepat timingnya ketika di tengah pandemi ini ya. Ada juga ya Maria, kali ini protes mengenai PPKM. Ada yang di tengah jalan, ada juga yang masang bendera putih. Kemarin yang rame, selebriti yang mengenakan bikini saja di tengah jalan ya. Dan bahkan juga kalau kita lihat ada juga beberapa pengusaha restoran maupun hotel di sejumlah wilayah, misalnya di Jawa Tengah, kemudian juga di beberapa daerah sempat memasang bendera putih. Nah kalau yang ini kemarin cukup stres katanya Andro. Di Lebak Bulus, Jakarta. Ini gambar sudah kita blur full. Mungkin di sosial media kemarin Bapak-Bapak sudah sempat melihat, ini viral juga Pak di sosmed. Bentuk protesnya sambil memegang spanduk, saya stres kata Dinar Kendi itu tulisannya. Meskipun akhirnya dipanggil pihak kepolisian. Ya ini adalah salah satu bentuk bagaimana memang masyarakat saat ini sedang merasakan kesulitan, begitu kan. Kalau kita lihat juga beberapa restoran, kemudian hotel juga memasang bahkan tanda menyerah lah ya, bendera putih di sejumlah daerah, di Jawa Tengah, kemudian juga ada di Jawa Barat, di Garut, dan juga di Tanah Abang. Jakarta. Ini kalau kita lihat pengusaha ini biasanya PO Bus yang menyerah karena keadaan, mereka tidak ada penumpang sama sekali, penghasilan, pemasukan, mereka mengatakan nol, bentuk kekecewaan. Padahal ini jelang kemerdekaan, tapi yang mereka kibarkan bukan merah putih, tapi bendera putih, Maria. Dan mereka mengaku sebenarnya apa yang dibutuhkan bantuan dari pemerintah adalah paling tidak uang modal. Kalau memang sebenarnya misalnya mereka diberikan kelonggaran, tapi kalau memang kebutuhan dan juga daya beli masyarakat tidak ada, kemudian modal dari para pengusaha juga tidak ada, mereka meminta bantuan memang, Andro. Pelaku pariwisata lumpuh. Bang Kapitra ingin berpendapat mengenai ini, fakta di lapangan, Bang? Begini ya, ini realitas.
sosiologi dan kesehatan. Iya. Pandemi ini tidak satu orang pun yang menginginkan terjadi. Bahwa kita harus bergotong royong membantu pemerintah bersama-sama mengatasi ini, iya. Semua metodologi, semua cara untuk mengatasi ini sudah dipakai dan ini seluruh dunia. Kalau sudah menjadi wabah seluruh dunia ini, ada kekuatan lain dari kemampuan manusia. Ada invisible hand. Maka untuk itu, kata Ibu Puan, tadi diperlukan iman, supaya imunnya nggak turun. Tulisan dalam spanduk Bang ya? Ya itu kan pesan moral. Oke. Kenapa ini kan bukan engineering. Ya, semua coba, seluruh dunia. Nah, kenapa pemerintah harus bikin begini? Pasti ada pertimbangannya. Kemarin itu kita lihat bagaimana naiknya COVID itu. Sekarang sudah mulai landai. Dan ini risiko yang harus diambil. Dan PDIP bukan hanya diam dalam kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Dia nggak mengkoreksi, termasuk Ibu Puan kalau nggak tepat. Ya, termasuk semua. Dari kita ini ingin bagaimana kita keluar dari COVID ini, bagaimana rakyat terbela. Semua kebijakan-kebijakan itu ada risiko. Itu yang harus kita bangun sebenarnya, kebersamaan itu untuk mengatasi ini. Nah, apa kebutuhan masyarakat, ya, yang luput dari perhatian pemerintah, kita partai politik masuk ke dalamnya, bagi-bagi sembako, mengatasi kesulitan. Oh, ada juga ya, Bang? Ada, vaksinasi, ya, terus kasih obat, itu ratusan miliar. Masih berlangsung hingga saat ini? Masih, cuman nggak dilirik. Ratusan miliar dari mana itu Bang? Lah, kalau kita ini kan semua berpartisipasi, semua orang berpartisipasi. Emang Gerindra nggak ikut terlibat, apa Gerindra mengait aja, ambil aja. Anda tadi mengatakan ratusan miliar. Iya, itu ini ratusan miliar. Kader-kader itu kan seluruh Indonesia berpartisipasi semua. Iya, saya hanya nanya dari mana sumbernya. Dari pribadi dong. Oke. Ya bukan dari uang negara. Jadi Nggak gini, apa-apa, Ya terima kasih. semuanya. Karena Clear ya, kalau Bang kita Fadli? sudah Clear ya, Bang? Dari kantong pribadi Bang ya? kita sudah terpolarisasi, ketidaksukaan, Boleh saya komentar apa yang dibuat orang itu menjadi kebencian. Ini yang bahaya, ini begini. Enggak, saya kaget angkanya cukup besar. Loh, itu ini aja. kan seluruh Indonesia. Iya. Ya, Oke. Boleh saya dikumpulkan komentar aja. ya? Boleh saya komentar ya? Tadi TV One dengan sangat elegan bertanya kepada warga. Lalu kemudian, ini urutannya nih ya, setelah bertanya pada warga, itu secara random, nggak mungkin warga dipilih. Warga menyatakan, mayoritas dari semua yang ditanya nggak pantas. Lalu kemudian beralih ke restoran-restoran yang sudah mengibarkan bendera putih. Lalu pakai pengusaha bus, lalu semuanya. Terus jawabannya masih muter-muter juga, lalu rela. Tadi berkata seluruh Indonesia loh, bukan cuma Jawa. Kemudian ratusan miliar juga, ya udah susah. Kalau dibicara seperti ini udah susah. Apapun yang dibicarakan, apapun yang kita argumentasikan, ini bilang gak etis, etis kok. Lebih bagus nyumbang, kita udah kok gitu. Udah susah. Karena itu langsung aja konkret gitu loh. Usulan ini diterima, terima kasih. Nggak diterima, nggak apa-apa. Cuman mohon, survei lebih dalam lagi. Ibu Puan yang saya hormati mungkin lebih dikenal oleh masyarakat dengan adanya baliho-baliho itu. Tetapi jangan lupa, dikenal aja nggak bagus Pak. Dikenal jahat ada, yang bagus itu dipercaya, disukai, dan orang masyarakat lebih suka. Bicara apa gitu ini sebenarnya? Lebih suka. Enggak, ente bicara apa kebencian apa sih yang Nggak ada ada di hati? kebencian. Nggak Usul bisa, perbaikan. ini cara kita memperlihatkan kedangkalan Usul kita. perbaikan, kok Bukan usul kebencian? perbaikan, apa yang salah dalam hal ini? Yang salah, Ya. ratusan miliar buat baliho. Buat Itu yang ratusan miliar, triliunan masyarakat itu tadi hak katanya, Bang. orang kok. Nah itu dia, Ya. itu dia saya bilang udah susah. Bukan apa-apa, Anda membentur-benturkan sesuatu yang tidak Ratusan perlu. miliar coba bayangin, seluruh Indonesia. Meskipun ratusan miliar, ini kan bukan buat duit ente. Iya kan? Makanya saya bilang Kok menjadi repot begini? Bang Maman. Ya? Iya. Kecuali kalau duit ente dipakai buat diambur-amburkan. Ngarang Bang Maman, aja ini. silakan. Ya, pada prinsipnya begini Mas, saya yang terpenting tuh gini, ya yang namanya kritik, saran, masukan, insya Allah itu pasti kita respon secara responsif lah. Saya pikir ini adalah bagian dari melakukan evaluasi. Karena gini, kalau dari kami kan kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan sekarang itu adalah sebuah agenda politik. Yang namanya kita partai politik Mas. Yang namanya partai politik ya apapun yang kita lakukan adalah agendanya adalah agenda politik. Karena kita meyakini bahwa melalui gerakan politik inilah kita bisa mendorong, merealisasikan program karya kekaryaan yang ada di partai kami. Jadi
yang pertama saya mau tegaskan bahwa ini adalah agenda politik kami menuju 2024. Kenapa pertanyaannya 2024? Karena kan dalam setiap evaluasi kan ada 5 tahunan sekali. Artinya ada fase evaluasi yang kita meyakini bahwa setiap partai pasti punya timetable 2024. Makanya kalau di situ kan tagline kita itu kan kerja untuk Indonesia Erlangga Hartarto 2024. Artinya kita memang udah bicara menuju 2024. Kita berharap bahwa apapun yang dilakukan oleh Partai Golkar hari ini, baik itu positioning Pak Erlangga di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian yang notabene beliau adalah palang pintu punggawa menjaga ekonomi negara dengan segala pro dan kontranya ya, dengan segala pro dan kontranya yang alhamdulillah hari ini membuahkan hasil. Mungkin memang belum maksimal bagi sebagian besar orang, namun poinnya yang kita sampaikan bahwa beliau sebagai Menko Perekonomian sudah berusaha secara maksimal menuju angka 7% menjaga pertumbuhan ekonomi ini. Bahwa ia ada ekspektasi lebih dari itu, insya Allah itu kita jadikan motivasi. Artinya apa? Tegas saya katakan bahwa kita sebagai kader partai bersama-sama dengan di bawah komando Pak Erlangga Hartarto tetap akan menjalankan tanggung jawab pemerintahan beliau. Jadi baik tidak itu masalah di sudah kasak kusuk 2024 meskipun pandemi baik ya Bang itu Maman ya? juga tugas-tugas merealisasikan program-program yang tadi misalnya meningkatkan anggaran UMKM, karena kita tahu di level menengah ke bawah ini kan terdampak nih, goyang kan orang Mas. Artinya anggaran UMKM juga didorong naik. Ya itu kita lakukan lah. Namun maksud kita yang ingin saya sampaikan bahwa ini dua hal yang berbeda. Artinya silakan saja masyarakat punya hak untuk menilai, punya hak untuk menentukan tadi. Kembali lagi nanti kan masyarakat semua Mas. Yang terpenting ya kami akan jalankan sesuai dengan tanggung jawab moral kami. Dan saya pikir pada akhirnya semua juga bisa menilai kok, semua bisa melihat dan kita meyakini kok nggak mungkin lah hanya sekedar melalui billboard ini bisa membuat orang bisa mengambil kesimpulan A, B, dan C. Ya. Jadi kalau saya pikir itu ya. Saya tanggapi ya, saya kira memang Saudara Maman lebih jujur untuk melihat gitu bahwa ini adalah agenda politik untuk 2024 dan tentu ini adalah bagian dari instrumen atau alat untuk meningkatkan elektabilitas gitu. Saya hanya menyarankan sebagai pejabat publik, saya kira siapapun yang mau running untuk 2024 dan mereka sedang menjabat, memang sebaiknya itu memaksimalkan fungsi tugas kewenangannya untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro masyarakat di tengah keprihatinan seperti ini gitu. Dengan begitu saya kira itulah kampanye yang paling elegan, kampanye yang paling efektif dan kampanye yang paling simpatik pada masyarakat. Bukan spanduk, baliho maupun billboard. Nah, ada nada yang serupa juga kalau kita lihat di Twitter yang masuk ke catatan @demokrasi. Saya bacakan misalnya dari @basuki_r237. Bisa dibaca juga Bapak semuanya. Rakyat sudah cukup cerdas. Siapa petarung yang memang benar dan tulus bekerja untuk rakyat, itulah yang di hati rakyat. Jadi sebenarnya nggak perlu baliho yang berlebihan. Saya ingin minta pendapat Bang Maman, silakan. Definisi ataupun ukuran berlebihan itu kan setiap orang berbeda, Mbak. Artinya begini, ya kami punya instrumen partai sampai ke tingkatan daerah, tingkatan desa. Ya masa iya kita nggak boleh sih mengoptimalkan dan memanfaatkan mesin-mesin partai kita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia ini. Sama seperti dulu pada saat pertarungan dulu mungkin partainya Mas Fadlizon ingin mengoptimalkan mesin-mesin partai untuk mensupport Pak Prabowo. Saya pikir ini hal yang lazim dan bukan hal yang ini. Nah, namun saya setuju. Cuma gini, bedanya tidak di tengah pandemi itu aja. Ya, namun saya setuju bahwa apa? Saya setuju sekali bahwa ukuran seseorang itu adalah dilihat dari apa yang sudah dikerjakan. Sampai pada detik hari ini, walaupun kami, kader partai kami sudah mendorong Pak Erlangga untuk menjadi calon presiden, beliau sampai hari ini tetap jawabannya belum. Belum mau menjawab, beliau sudah bilang, bos tugas gue berat. Ini bahasa santainya ya. Man, ini tugas gue berat. Gue harus jaga dulu ekonomi ini. Insya Allah kalau memang ternyata nanti kita lihat hasil yang sudah beliau fokuskan bekerja untuk negara ini, posisi beliau sebagai Menko Perekonomian, menjaga ekonomi ya beliau pasti akan. Tapi tadi Anda jujur, sudah ada target agenda politik untuk 2024 kan sudah ya. Itu sudah belak-belakan saja kita kita ya. Boleh gini loh, kita nggak bisa menafikan, yang namanya partai politik pasti punya agenda politik. Jadi siapapun yang ada di sini pasti semua punya agenda politik kok. Jadi ngapain kita mesti harus bohong-bohong. Tinggal masalahnya tadi, apakah orang yang nanti kita dorong
itu orang-orang yang memang punya track record, orang-orang yang memang sudah pernah bekerja, orang-orang yang memang sudah berkontribusi. Itu kan masyarakat menilai kok. Nah hari ini sekarang silakan aja. Saya pikir tidak ada lagi di era sekarang, nggak ada yang bisa ditutup-tutupin kok. Semua terbuka, semua mohon maaf, saya pakai diksi yang agak sedikit, semua telanjang kok, terbuka, lebar sekali siapa yang memang betul-betul di etalase media ini. Satu hal ya, dan hari ini kita membutuhkan soliditas, Mas. Saya mau sampaikan keberhasilan kita menaikkan ekonomi sampai 7% itu bukan hanya kinerja pemerintah pusat. Kita harus fair. Ini adalah bentuk gotong royong seluruh elit pemerintahan kita, baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten. Karena kalau tidak bareng-bareng nggak mungkin. Ya salah satunya tadi kayak seperti Babe Haikal, beliau menjalankan tugas beliau sesuai dengan kapasitas beliau. Ya saya juga seperti itu, Bang Fadlizon juga seperti itu, Mas Kapitra juga seperti itu. Cukup fair penjelasannya, kita lanjutkan lagi. Silakan nanti saja usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Ini sampai 2020. Tahan dulu Bang Maman. Ditahan dulu. Kita akan segera kembali. Di Catatan Demokrasi selain kami mematikan narasumber, Bapak-bapak kita juga saat ini sudah kedatangan Ustadz Abdul Muti yang akan memberikan mungkin ya di penghujung Catatan Demokrasi ya Maria, mencerahkan kita semua ya. Mungkin ya, ada tapi yang saat bertanya, ini ya? juga sejumlah narasumber bisa menanyakan 1-2 pertanyaan kepada Ustadz. Mungkin kita mulai dulu dari Bang Kapitra, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa pendapat Ustadz kalau kita sering berprasangka buruk ke orang lain dalam pendekatan agama seperti apa ini? Ya, baik, terima kasih Pak Kapitra. Ya, berprasangka buruk itu suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Kita hendaknya berprasangka baik. Tetapi agar orang tidak berprasangka buruk, sebaiknya kita tidak melakukan sesuatu yang membuat orang itu berprasangka buruk. Agama mengajari kita untuk senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang bisa merendahkan martabat kita, yang sering disebut dengan ifah dan muru'ah. Sehingga karena itu ya kita supaya orang tidak berprasangka buruk kepada kita, jangan melakukan sesuatu yang memancing orang untuk berprasangka buruk. Tapi kalau orang itu sudah baik, ya jangan kita buruk-burukin terus. Gitu. Harus kita juga tunjukkan kebaikan orang itu. Kira-kira begitu jawaban singkat saya untuk Ustadz Kapitra ini. Oke, baik, Ustadz juga sebenarnya beliau ini. Boleh menggunakan mikrofon, Bang. Ini kayaknya model baru ya, kita boleh bertanya ini. Pak Ustadz, Profesor Abdul Muti, bagaimana kalau kita melihat, mungkin sedikit dikaitkan dengan konteks ini juga ya, ketika orang lebih mementingkan kepentingan golongan, kepentingan diri dan golongannya ketimbang kepentingan masyarakat banyak. Nah, padahal dia adalah seorang pejabat misalnya. Terima kasih. Baik, saya kira kalau kita bicara dalam konteks agama Islam yang saya ketahui, kalau kita berbuat sesuatu tidak hanya dilihat dari sisi boleh dan tidak boleh, tidak hanya dari sisi halal atau haram, tetapi harus ada pertimbangan lain yang berkaitan dengan etis dan tidak etis, etika dan estetika. Dalam konteks makanan misalnya, itu kan ada ayat yang menegaskan agar kita senantiasa makan yang halal dan thayyib. Halal itu hubungannya dengan legal, boleh dan tidak boleh aspek hukumnya, tapi juga harus thayyib, itu kaitannya dengan dampak dari makanan itu. Karena itu saya ingin membuat sebuah ilustrasi sederhana saja, Uda Fadli. Misalnya ada seorang kawan saya, dia ini seorang yang sangat kaya lah, sangat lebih dari cukup secara harta, tapi dia itu hemat betul di dalam berbuat. Dia rumahnya itu listriknya hemat betul. Bukan karena dia tidak mampu membayar listrik, tapi dia berpikir bahwa ada sekian juta orang yang belum bisa mendapatkan akses listrik. Sehingga dia menahan diri untuk tidak boros dengan menggunakan listrik, walaupun dia boleh menggunakannya dan bisa membayarnya. Yang kedua, dia hemat menggunakan air. Padahal itu air dari sumur dia sendiri, dia bayar sendiri juga, dia punya duit untuk membayar itu. Tapi dia berpikir bahwa ada sekian miliar orang yang tidak bisa mendapatkan akses air, bahkan hanya untuk sekedar air minum saja. Nah, ini yang kita sebut dengan pertimbangan etis. Bukan boleh dan tidak boleh semata-mata, tapi etis dan tidak etis, karena dia tidak hanya berpikir mengenai dirinya, tapi juga dia berpikir orang lain yang dia ternyata tidak seberuntung dirinya itu. Kira-kira jawaban saya seperti itu.
Uda Fadli. Ada yang ingin bertanya lagi silakan. Boleh. Silakan. Begini Pak Ustadz, di dalam Islam kita sama-sama tahu dalam memberi tidak boleh kita pilih golongan apa, etnis apa, ras apa, agama apa, tidak boleh. Betul. Karena jelas sekali hadis Nabi Muhammad bahwa tidak beriman, siapa yang kenyang sementara tetangganya lapar. Betul. Tetangga di sini nggak boleh kita bedakan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu atau etnis apapun. Masalahnya adalah bagaimana nih pendapat Pak Ustadz jika ada orang berlebihan namun apabila ditelisik masih banyak masyarakat yang lapar. Nah, bagaimana status orang ini? Itu yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Ya, saya kira itu hampir sama dengan saya jelaskan tadi ya. Sebenarnya ada aspek di mana kita ini memang harus mengontrol apa yang kita lakukan. Sehingga karena itu maka jangankan kita itu hanya memilih-milih yang kita beri. Menghujat-hujat, mengungkit-ungkit yang kita beri pun kan tidak boleh. Sehingga kita itu kan tidak boleh ria di dalam berderma, tidak boleh mencela orang yang menerima bantuan dari kita. Walaupun ada kawan yang bercanda, nggak apa-apa ria itu kan riaul hasanah katanya begitu. Ini ria yang baik gitu. Saya kira dalam konteks ria kan tentu saja semua harus kita laksanakan dengan tulus, sincerity. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh. Dan oleh karena itu maka menurut saya memang kesadaran kita untuk membatasi diri, untuk tidak melampaui apa yang seharusnya kita lakukan, itu menurut saya menjadi bagian dari sebuah kesadaran kolektif yang perlu kita bangun bersama-sama dalam kehidupan kebangsaan kita sekarang ini. Ustadz, ini karena kebetulan saya terakhir, jadi saya mungkin begini Ustadz. Kami sadar Ustadz, bahwa dalam situasi sekarang, ini sama kayak cerita Nabi Muhammad ya. Nabi udah berjuang untuk umat. Namun terkadang kita sadar bahwa tidak semua orang juga akan beranggapan baik dan positif terhadap Nabi. Itu banyak literatur cerita-ceritanya. Saya mungkin tidak bertanya kepada Ustadz, tapi saya sebagai kader partai ataupun orang yang sekarang sedang berjuang untuk memberikan yang terbaik lah dengan segala keterbatasan kita sebagai umat. Saya mungkin dalam forum yang terhormat ini mohon didoakan oleh Ustadz agar kami yang ada di Partai Golkar, Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto, dengan segala kelemahan dan kelebihannya, ya mohon didoakan agar kita tetap terus bisa berjuang secara maksimal untuk bangsa dan negara ini, Ustaz. Jadi mungkin itu yang bisa saya ini. Jadi kalau tadi saya bertanya, soalnya udah banyak yang nanya. Jadi mungkin saya dalam forum ini mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ustadz untuk bisa mendoakan Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto dan kami semua lah yang ada di Partai Golkar ini agar bisa memberikan yang terbaik buat bangsa ini di tengah pandemi ini. Makasih Ustadz. Baik, saya kira ya kalau nanti semuanya tanya jadi seperti ujian disertasi kan. Jadi saya ingin menyampaikan dua hal singkat. Yang pertama, berjuang melalui jalur politik itu sesuatu yang mulia. Ini adalah bagian dari cara dan wilayah pengabdian yang sangat penting untuk memajukan umat dan memajukan bangsa. Politik itu mulia, tetapi jangan sampai kemudian politik itu menjadi tidak mulia karena perilaku para politisinya. Oleh karena itulah maka terkait dengan berbagai macam kompetisi itu sesuatu yang wajar saja, dan itu sesuatu yang memang perlu dilakukan. Tetapi sesuatu yang baik itu harus dilaksanakan dengan cara yang benar. Sesuatu yang benar harus dilakukan dengan cara yang baik, karena agama dan budaya kita itu mengajar kita untuk senantiasa berperilaku yang baik dan benar. Jadi tidak hanya berbahasa yang baik dan benar, tapi juga berpolitik yang baik dan benar. Nah, soal nanti para tokoh yang tadi berjuang terpilih atau tidak sebagai presiden, saya kira sudah ada catatannya di Lauh Mahfud. Cuma kita tidak tahu siapa yang nanti akan jadi. Tapi kewajiban kita berikhtiar dengan cara yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu maka Pak Maman saya kira kita penting untuk bersabar. Bersabar karena di dalam Quran disebutkan fasobrun jamil, maka sabar itu adalah langkah yang sangat baik. Oleh karena itu maka dalam mencapai kebaikan itu kita tidak boleh menghalalkan segala cara, dan ketika nanti ada hasil yang sudah kita terima, itulah saya kira yang terbaik untuk kita semuanya. Sehingga oleh karena itu maka dengan kita bersabar,
insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Kalau tidak sabar, masih lama waktunya, sekarang sudah ngotot, jangan-jangan kesandung. Nah, mudah-mudahan kita tidak kesandung. Dengan cara seperti itu, kita berusaha untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, bagaimana berpolitik yang berkeadaban, dan bagaimana meraih cita-cita yang mulia dengan senantiasa mengedepankan kesantunan dan keadaban pula. Saya kira begitu. Mudah-mudahan saya lulus ya. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Muti, Bang Fadlizon, Babe Haikal Hasan, Bang Kapitra dan juga Bang Maman, terima kasih banyak atas waktunya. Ini tadi akhir dari catatan demokrasi pada malam hari ini. Semoga memberikan kejelasan juga untuk masyarakat. Kita berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.